Pernahkah kamu disakiti oleh seseorang yang kamu beri segalanya? Pernahkah kamu menjadi baik, begitu baik, sampai orang itu merasa pantas menghancurkanmu? Dan saat kamu menangis sendirian, mereka tertawa. Saat kamu berusaha memperbaiki, mereka malah membalikkan cerita. Tapi dengar baik-baik, ini bukan kisah tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang bagaimana diam-diam kamu bisa membuat mereka hancur, tanpa menyentuh satu helai pun dari mereka, tanpa teriakan, tanpa satu kata pun balasan. Dalam video ini, aku akan membawamu melewati 7 cara, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuat mereka merasakan apa yang mereka tolak. Kamu. Jika kamu pernah disakiti dan merasa tidak adil, tetaplah di sini. Karena di akhir nanti kamu akan tahu, tidak ada kekuatan yang lebih menghancurkan daripada seseorang yang bangkit dalam diam. Bab 1. Diam adalah senjata paling tajam. Dalam dunia yang bising, di mana semua orang berlomba untuk berbicara, berteriak, membela diri, atau menyerang balik, diam adalah anomali. Dan justru karena itulah diam menjadi senjata paling tajam yang pernah ada. Orang-orang yang menyakitimu, mereka ingin menguasai reaksimu. Mereka haus akan emosi yang kamu keluarkan. Mereka ingin melihatmu terpancing, runtuh, meledak, bahkan menangis. Tapi saat kamu memilih untuk diam, kamu menciptakan kekosongan yang menghantui mereka. Diammu bukan kelemahan. Diammu adalah gema yang memantulkan kenyataan bahwa kamu tak lagi berada dalam permainan mereka. Mereka akan mencari-cari makna di balik diam itu. Dan di sanalah kehancuran mental mereka mulai perlahan menjalar. Banyak orang salah paham, mengira bahwa jika kamu tidak membalas maka kamu kalah. Tapi sesungguhnya, diam adalah bentuk dominasi paling halus. Ketika kamu memilih untuk tidak memberi respons, kamu sebenarnya sedang mengendalikan arah. Kamu memegang kemudi, dan kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak tergantung pada provokasi mereka. Diam itu menyakitkan, bukan untukmu, tapi bagi mereka yang terbiasa mendapatkan perhatian darimu, bahkan perhatian dalam bentuk amarah atau luka. Ketika kamu menutup jendela emosimu, mereka seperti orang yang menggedor-gedor pintu dalam gelap, tanpa tahu apakah kamu masih di dalam. Rasa frustrasi itu tumbuh, dan pelan-pelan mereka mulai sadar, kamu tidak bisa mereka sentuh lagi. Dia memberi ruang untuk berpikir, untuk sembuh, untuk menilai dengan jernih siapa yang benar-benar layak masuk ke dalam hidupmu. Saat kamu berhenti menjelaskan diri pada orang yang sudah memutuskan untuk salah mengerti, kamu sedang menyelamatkan energimu dari kehancuran sia-sia. Diam juga bukan tentang lari, tapi tentang memilih pertempuran yang layak diperjuangkan. Kamu bukan boneka reaksi, kamu bukan alat hiburan ego mereka. Kamu adalah manusia utuh yang berhak atas ketenangan. Dan dengan tidak merespons, kamu sebenarnya sedang berkata, aku tak akan bermain di panggungmu. Aku punya panggungku sendiri. Dan lihatlah, seiring waktu berjalan, mereka yang dulu merasa berkuasa atas emosimu akan mulai terguncang. Mereka akan gelisah oleh ketidakpastian, terus bertanya-tanya, kenapa dia tidak bereaksi? Apa dia tidak peduli? Apa dia sedang merencanakan sesuatu? Dia menciptakan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Dan bagi pikiran manipulatif, ketidaktahuan adalah penderitaan yang terus menghantui. Mereka mulai kehilangan pijakan. Mereka mulai menyerang angin, mencurigai bayangan mereka sendiri. Dan disitulah kamu menang, bukan dengan berteriak, tapi dengan tidak memberi mereka apapun. Jadi, jangan takut untuk diam. Bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu menyerah, tapi karena kamu cukup bijak untuk tahu bahwa beberapa luka tidak perlu dibalas dengan senjata yang sama, tapi dengan keanggunan yang lebih tinggi. Dan ketika mereka terus berteriak dalam kekacauan, kamu berjalan dalam keheningan yang menggetarkan. Karena diam yang berasal dari kekuatan lebih keras dari ribuan kata. Dan itu lebih mematikan daripada semua hinaan yang pernah mereka lemparkan. Bab 2. Bangkit lebih tinggi tanpa melihat ke belakang. Bangkit adalah kata yang mudah diucapkan, tapi begitu berat saat dijalani oleh jiwa yang pernah hancur. Tidak ada yang benar-benar siap bangkit setelah dipukul dari arah yang tidak terduga.
Terlebih jika luka itu datang dari orang yang kamu percaya atau dari situasi yang kamu harap akan menjadi tempatmu bertumbuh. Tapi percayalah, dalam setiap kejatuhan ada ruang kosong yang bisa kamu isi dengan kekuatan baru. Bukan untuk membuktikan pada mereka bahwa kamu lebih baik, tapi untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak tinggal di titik itu selamanya. Kamu bisa melangkah, walau awalnya merangkak. Dan dalam merangkak itu, kamu sedang memulai pendakian yang tidak akan bisa mereka hentikan. Saat kamu memilih untuk bangkit, bukan hanya tubuhmu yang berdiri, tapi juga harga dirimu. Dan tahukah kamu, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka yang pernah menginjakmu, selain melihatmu berdiri tegak, seolah mereka tak pernah menyentuhmu. Mereka akan melihatmu dengan mata kebingungan, karena semua luka yang mereka tinggalkan ternyata tidak menjadi akhir ceritamu. Sebaliknya, kamu mengubah luka itu menjadi dasar yang kuat untuk membangun kembali hidupmu. Lebih tinggi, lebih tegap, dan lebih megah dari sebelumnya. Dan saat mereka melihatmu tak lagi menoleh ke arah mereka, saat kamu tidak lagi memberi mereka tempat di pikiranmu, itu adalah kekalahan yang tidak bisa mereka terima. Bangkit bukanlah proses instan. Ada air mata yang kamu telan diam-diam. Ada malam-malam panjang ketika kamu bertanya, "Kenapa aku?" Tapi dari pertanyaan itulah kamu menemukan jawaban yang tak pernah mereka duga, bahwa kamu memang harus jatuh agar tahu caranya berdiri dengan benar, bahwa kamu harus dikhianati agar tahu siapa yang patut diperjuangkan, dan bahwa kamu harus dilukai agar tahu bahwa kamu bisa sembuh dengan tanganmu sendiri. Semakin kamu berjalan ke depan, semakin kecil mereka terlihat di belakangmu, hingga suatu hari kamu tidak lagi bisa mendengar suara mereka, karena kamu sudah terlalu jauh, terlalu tinggi. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka menciptakan cerita yang entah dari mana asalnya. Karena ketika kamu fokus pada langkahmu, dunia akan menyaksikan hasilnya. Dan mereka hanya akan menjadi gema samar dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Kamu tidak harus membalas dendam, kamu hanya perlu menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, keberhasilanmu akan menjadi penolakan paling indah terhadap semua keraguan yang pernah ditanamkan padamu. Mereka ingin kamu hancur, tapi yang mereka lihat adalah seseorang yang membangun istana dari reruntuhan. Jadi teruslah naik. Jangan tengok ke belakang. Jangan izinkan bayangan lama mencuri cahaya masa depanmu. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu lebih kuat, lebih sadar, lebih berani. Dan ketika mereka menyadari bahwa kamu tak lagi melihat ke arah mereka, mereka pun mulai menyadari satu hal. Mereka kehilangan kesempatan untuk merusakmu selamanya. Bab 3. Sukses adalah balasan terhalus yang menyakitkan. Kadang kita ingin membalas mereka yang menyakiti kita dengan cara paling keras, kata-kata, tindakan, bahkan kehancuran yang sama. Tapi waktu akan mengajarkanmu bahwa ada satu bentuk pembalasan yang jauh lebih dalam dan lebih menusuk dibandingkan balas dendam biasa. Kesuksesan. Ya, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Selain melihatmu berhasil, bukan hanya berhasil dalam karier atau finansial, tapi berhasil menjadi manusia yang utuh, kuat, dan tak tersentuh oleh pengaruh negatif mereka lagi. Kesuksesan adalah pantulan dari luka yang tidak kamu tolak, tapi kamu ubah menjadi batu loncatan. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya, tapi diam-diam mereka memperhatikanmu. Mereka mencari tahu apa yang terjadi padamu setelah kepergian mereka. Mereka ingin tahu apakah kamu hancur atau lebih buruk, tidak berubah. Tapi yang akan membuat mereka merasa kalah total adalah ketika mereka menyadari, bukan hanya kamu baik-baik saja, kamu justru tumbuh jauh lebih baik tanpa mereka. Saat mereka mencoba menghancurkan fondasimu, kamu membangun gedung baru di atas reruntuhan itu. Itulah yang tidak bisa mereka pahami, bahwa dari luka, kamu menciptakan mahakarya. Kesuksesan tidak harus dipamerkan. Justru, semakin kamu diam, semakin suksesmu menggema. Dunia akan berbicara untukmu. Orang-orang akan mulai melihat perbedaanmu, ketenanganmu, cara kamu membawa dirimu, cara kamu menyelesaikan masalah tanpa amarah. Kamu tidak perlu membalas mereka dengan hinaan. Kamu membalas dengan pencapaian. Dan mereka akan merasa kecil di hadapan hasil yang tak bisa mereka ganggu-gugat. Karena pada akhirnya,
mereka akan menyadari bahwa mereka hanya pernah menjadi penghalang kecil dalam cerita besar yang sedang kamu tulis dengan penuh keberanian. Sukses bukan hanya tentang mengalahkan mereka, tapi tentang memenangkan kembali dirimu sendiri. Saat kamu bisa tidur dengan tenang, saat kamu bisa mencintai dirimu lagi, saat kamu bisa berjalan ke tempat-tempat yang dulu terasa menakutkan, itulah kemenangan. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi terpenjara oleh trauma. Kamu tidak lagi dikejar oleh dendam. Kamu berdiri sebagai pemenang sejati yang tidak menghancurkan orang lain untuk naik, tapi yang membangun dirinya sendiri sampai tak bisa dijatuhkan. Dan itu adalah hal yang paling menyakitkan untuk ditonton oleh mereka yang pernah ingin kamu gagal. Jadi, teruslah melangkah dengan tenang. Jadikan keberhasilanmu sebagai cahaya yang terlalu silau untuk mereka tatap. Jangan pernah tergoda untuk menoleh ke belakang dan berkata, "Lihat aku sekarang." Karena diam-diam mereka sudah melihatmu, dan mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat dalam cerita yang kini kamu tulis dengan tinta kemenangan. Bab 4. Maafkan, tapi jangan lupa. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti kamu mengizinkan orang yang sama melukai tempat yang sama. Memaafkan adalah proses batin yang dalam, yang kamu lakukan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena membiarkan luka itu terus bernanah di dalam hati hanya akan memperlambat langkahmu menuju kehidupan yang lebih utuh. Tapi jangan salah paham, memilih untuk memaafkan tidak sama dengan memberikan kembali kunci pintu kepada orang yang pernah merusak rumah jiwamu. Tidak semua yang dimaafkan harus diundang kembali ke meja makan hatimu. Ada luka yang hanya perlu diakui, dimaafkan, lalu ditinggalkan. Ketika kamu memutuskan untuk memaafkan, kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu. Kamu berkata dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan rasa benci ini tinggal di dalamku lebih lama dari orang yang menyebabkannya." Kamu mulai bernapas lebih lega. Kamu tidak lagi terganggu oleh bayangan wajah mereka, oleh kata-kata menyakitkan yang dulunya berputar tanpa henti di kepalamu. Tapi kamu juga tidak melupakan pelajaran itu. Karena luka yang diabaikan akan datang kembali dalam bentuk yang lain. Dan memori bukan untuk disimpan dalam dendam, tapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah bertahan dari sesuatu yang seharusnya menghancurkanmu. Orang-orang sering salah kaprah menganggap bahwa melupakan adalah bagian dari kedewasaan. Padahal melupakan bisa jadi kelalaian. Justru dalam mengingat, kamu bisa membangun batasan. Dalam mengingat, kamu bisa mengenali pola. Dan saat kamu bertemu orang baru dengan aura yang mirip luka lama, kamu tahu cara menjaga dirimu. Memaafkan tanpa belajar adalah seperti membiarkan luka terbuka tanpa membalutnya. Tapi saat kamu ingat dan tetap memilih untuk bersikap baik, itulah kekuatan sejati. Kamu tidak membiarkan masa lalu membentukmu jadi pahit, tapi jadi bijak. Luka lama itu tidak harus selalu dibuka, tapi harus kamu akui pernah ada. Supaya saat kamu melihat cermin, kamu tahu siapa kamu sekarang dan dari mana kamu datang. Kamu adalah hasil dari segala air mata yang tidak terlihat, dari malam-malam yang kamu lewati sendiri, dari keputusan berat yang kamu ambil tanpa sorakan. Dan bagian dari pertumbuhan itu adalah saat kamu bisa menyebut nama mereka, tanpa kemarahan, hanya dengan pemahaman, bahwa mereka juga manusia, bahwa mereka pernah salah, dan bahwa kamu tidak akan membiarkan kesalahan itu berakar dalam dirimu. Jadi maafkanlah, tapi ingat dengan jernih. Ingat bukan untuk membenci, tapi untuk menjaga. Kamu tidak perlu membalas, kamu tidak perlu mengulang. Kamu hanya perlu melanjutkan hidup dengan kesadaran penuh, dengan hati yang lebih kuat, dan dengan mata yang lebih tajam dalam melihat siapa yang pantas berdiri di sisimu. Dan itulah bentuk balas dendam paling anggun. Ketika kamu tersenyum tulus, tapi tidak pernah memberi mereka kesempatan kedua untuk menyakiti tempat yang sama lagi. Bab 5. Ketika mereka tak lagi mengontrol reaksimu. Ada satu momen yang sangat sakral dalam proses penyembuhan, saat kamu menyadari bahwa kamu tak lagi bereaksi seperti dulu. Ketika kata-kata mereka tidak lagi menusuk, ketika sikap mereka tidak lagi mengganggu jiwamu. Saat itulah kamu tahu,
kekuatanmu telah berpindah tangan. Dari mereka, kembali kepadamu. Karena selama ini, mereka memegang kendali bukan lewat fisik, tapi lewat reaksi yang mereka picu dalam dirimu. Mereka menekan tombol-tombol emosimu seperti memainkan alat musik, dan kamu tanpa sadar menari di atas alunan manipulasi mereka. Tapi kini, kamu sunyi, kamu tenang, dan bagi mereka, itulah kekalahan yang terdalam. Reaksi adalah bentuk kepemilikan. Ketika kamu bereaksi terhadap seseorang, kamu sedang memberikan bagian dari dirimu, entah itu waktu, energi, atau harga diri. Mereka yang tahu cara memancing reaksimu, tahu cara mengontrolmu. Tapi saat kamu bisa menyaksikan provokasi itu tanpa bergerak, tanpa bicara, bahkan tanpa terusik sedikit pun, itulah level penguasaan diri yang membuat mereka takut. Mereka bisa menyerang, mereka bisa mencoba merendahkan, tapi jika kamu berdiri seperti gunung yang tak bergeming, mereka mulai kehilangan pegangan. Karena satu-satunya senjata yang mereka miliki, reaksimu, telah kau patahkan. Kebebasan sejati bukan saat kamu bisa membalas dengan lebih keras, tapi saat kamu tidak perlu membalas sama sekali. Ketika kamu bisa memandang seseorang yang pernah melukaimu, dan tidak merasakan apapun selain rasa biasa. Tidak ada dendam, tidak ada harapan, bahkan tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan. Kamu hanya melihatnya sebagai bagian kecil dari cerita yang sudah lewat. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamulah pengendali ceritamu. Bukan lagi korban, bukan lagi reaktif. Kamu adalah penyusun, pemilih, dan pelindung dari semua energi yang masuk dan keluar dari hidupmu. Ketika reaksi berhenti, manipulasi kehilangan kekuatannya. Mereka akan mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa tidak seperti dulu? Mereka akan mencoba lagi, mengungkit masa lalu, memprovokasi dengan cara yang lebih halus atau lebih kasar. Tapi semua usaha itu akan seperti debu yang tertiup angin, karena kamu telah bertransformasi. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu, versi yang mudah terpancing, mudah terguncang, mudah meragu. Kamu telah membangun tembok tak terlihat dari ketenangan, dan itu adalah tameng yang tak bisa mereka tembus. Jadi mulai hari ini, ingatlah bahwa kamu tidak harus menjawab semua panggilan. Tidak semua yang menyentuhmu layak kau genggam, dan tidak semua serangan layak mendapat perhatianmu. Ketika kamu menguasai reaksimu, kamu telah memenangkan perang batin terbesar yang pernah ada. Perang antara harga diri dan bayangan masa lalu. Dan di saat mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa mereka kuasai, disitulah kehancuran mental mereka perlahan dimulai. Bab 6. Membungkam tanpa mengucap satu kata. Ada cara membungkam yang lebih dalam dari teriakan, lebih tajam dari kalimat sarkasme, dan lebih menyakitkan daripada 1000 balasan. Itu adalah keheningan yang disengaja. Keheningan yang datang dari seseorang yang telah sadar akan nilainya. Saat kamu berhenti menjelaskan diri, berhenti membantah, dan berhenti memohon untuk dipahami, kamu sedang berbicara dengan bahasa yang jauh lebih kuat. Bahasa sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang dulu terlalu keras untuk mau mendengarkan. Dan ketika kamu tak lagi memberi satu kata pun, mereka mulai mendengar suara yang paling memekakkan, suara penolakan total dari dalam dirimu. Manusia yang manipulatif hidup dari respons. Mereka tumbuh di tanah konflik. Mereka haus akan kata-kata yang keluar dari luka yang mereka buka. Maka saat kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa, kamu sedang menutup mata air mereka. Kamu membuat mereka kehausan di tengah permainan yang mereka ciptakan sendiri. Kamu tidak berteriak, tapi mereka mendengar bentakan. Kamu tidak marah, tapi mereka merasa ditampar oleh sikapmu yang membatu. Karena dalam diam itu, ada pesan yang tak terbantahkan, bahwa mereka tak lagi layak mendapat ruang dalam jiwamu. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi ego mereka daripada disingkirkan tanpa perlawanan. Membungkam bukan soal membalas dengan lebih kejam, melainkan soal mengangkat dirimu ke tempat yang tak bisa mereka jangkau. Kamu tidak sedang kalah dalam argumen, kamu sedang keluar dari medan perang yang sia-sia. Karena kamu paham, tidak semua orang layak diberi penjelasan, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang kamu hanya perlu menutup pintu tanpa suara. Dan ketika mereka mengetuk dengan kebingungan, biarkan mereka berdiri di luar,
menggigil dalam ketidakpastian yang dulu mereka timpakan padamu. Itu bukan balas dendam, itu adalah batas. Dan saat kamu terus melangkah tanpa menoleh, mereka akan terjebak di sana, dalam lingkaran penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Setiap pesan yang tak kamu balas, setiap panggilan yang kamu abaikan adalah dinding tak kasat mata yang membuat mereka semakin terasing dari hidupmu. Mereka akan mulai mempertanyakan harga dirinya sendiri, karena kamu tidak lagi memberinya pantulan dari reaksi atau perhatian. Dan itu adalah pembungkaman paling total. Ketika seseorang tak lagi tahu bagaimana caranya menyentuh sisi emosionalmu, karena kamu telah menguncinya rapat-rapat, maka jangan takut untuk diam. Jangan takut untuk tidak menjawab. Dalam dunia yang terus memaksa kita untuk menjelaskan diri, memilih untuk tenang adalah tindakan revolusioner. Dan ketika kamu mampu membungkam seseorang tanpa mengucap satu kata pun, kamu bukan hanya sedang mengalahkan mereka, kamu sedang menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu berbicara, tapi pada seberapa dalam kamu bisa tetap tak tergoyahkan. Bab 7. Ketika keberadaanmu menjadi cermin rasa bersalah mereka. Ada saatnya kamu tidak perlu mengatakan apapun, tidak perlu menunjukkan apa-apa, tidak perlu melakukan satu tindakan pun. Kamu hanya perlu ada, dan keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka gelisah. Karena tanpa kamu sadari, dirimu yang sekarang adalah cermin yang tak mereka minta, tapi terus mereka takuti. Mereka melihatmu tenang, kuat, tumbuh. Dan di balik ketenangan itu, mereka melihat bayangan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan siapa mereka sebenarnya saat menyakitimu. Itulah kekuatan diam yang paling menyiksa. Kamu tidak menghakimi mereka dengan kata-kata, tapi dengan eksistensi. Setiap langkahmu yang maju, setiap pencapaian yang kamu raih, setiap tawa yang keluar dari bibirmu, adalah denting rasa bersalah di dalam kepala mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya. Mereka akan terus membangun narasi bahwa kamulah yang salah. Tapi di malam yang sunyi saat tidak ada orang yang menonton mereka, rasa bersalah itu akan datang seperti tamu tak diundang. Karena kamu yang seharusnya hancur ternyata berdiri. Kamu yang mereka kira akan merangkak meminta kembali, justru melangkah dengan kepala tegak. Dan semakin kamu melangkah, semakin wajah mereka memucat dalam diam. Rasa bersalah adalah hantu yang hanya bisa hidup dalam keheningan. Ia muncul bukan ketika kamu berteriak, tapi ketika kamu membungkam semua harapan mereka untuk menjatuhkanmu lagi. Dan saat kamu terus hidup dengan damai, rasa bersalah itu tumbuh dalam dada mereka, seperti akar pohon yang tak bisa dicabut. Mereka mulai melihat bayangan masa lalu mereka di setiap keberhasilanmu. Mereka mulai menghindari dirimu, bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu terang bagi hati mereka yang telah berbohong pada dirinya sendiri terlalu lama. Dan yang paling ironis adalah, kamu tidak pernah berniat membalas. Kamu tidak pernah merencanakan ini. Kamu hanya memilih untuk hidup, tapi justru itu yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena dalam narasi mereka, kamu seharusnya lemah, kamu seharusnya menyerah, kamu seharusnya gagal, dan ketika kamu membuktikan bahwa semua itu tidak benar, mereka tidak tahu lagi harus berdiri di mana. Mereka kehilangan peran sebagai korban dan mulai melihat kenyataan bahwa merekalah pelakunya. Dan rasa bersalah adalah hukuman yang tak ada vonis akhirnya. Jadi tetaplah ada, tetaplah hidup dengan utuh. Kamu tidak harus mengusik mereka. Karena kadang keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengusik jiwa yang belum berdamai dengan kebenaran. Jadilah cermin yang jujur, bukan untuk membalas tapi untuk menunjukkan bahwa meski kamu pernah disakiti, kamu tidak berubah menjadi mereka. Dan ketika mereka berkaca pada dirimu, biarkan mereka melihat apa yang tidak ingin mereka akui, bahwa kehilanganmu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Bab 8. Jangan pernah jadi seperti mereka. Ketika seseorang menyakitimu, naluri pertama yang muncul seringkali adalah keinginan untuk membalas, untuk membuat mereka merasakan rasa yang sama, atau lebih parah. Tapi disinilah pertempuran batin sejati dimulai. Karena jika kamu membalas dengan cara yang sama, kamu sedang memberi mereka kemenangan yang tidak terlihat. Kamu berubah menjadi mereka, dan itu adalah kehilangan yang lebih besar dari rasa sakit apapun.
Menjadi seperti orang yang menyakitimu berarti kamu membiarkan luka itu mengubah jati dirimu. Kamu bukan lagi hanya korban, kamu menjadi cerminan dari sesuatu yang pernah kamu benci. Kamu harus sadar, tidak semua luka butuh pembalasan, tidak semua pengkhianatan butuh aksi balas dendam. Kadang, kekuatan terbesar justru lahir saat kamu memutus rantai luka itu dan berkata, "Aku cukup berani untuk tidak menjadi seperti kamu. Dunia sudah penuh dengan manusia yang membawa dendam dan mewariskannya ke orang lain. Tapi kamu bisa jadi jeda. Kamu bisa jadi titik balik. Tidak dengan kelemahan tapi dengan keberanian untuk tetap lembut di dunia yang mencoba mengeraskanmu. Kamu tidak perlu jadi predator hanya karena pernah jadi mangsa. Tentu, bukan berarti kamu membiarkan diri diinjak. Bukan berarti kamu memaafkan tanpa batas atau membuka pintu bagi luka yang sama untuk masuk lagi. Tapi kamu bisa tegas tanpa kejam. Kamu bisa menjaga diri tanpa menyakiti. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling kokoh menjaga nuraninya tetap hidup dalam badai. Mereka yang menyakitimu memilih jalan pendek, kekuasaan sesaat, tapi kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Karakter, martabat, dan integritas yang tak bisa dibeli atau dipatahkan. Setiap kali kamu tergoda untuk menyakiti balik, tanyakan pada dirimu sendiri, apa aku ingin jadi seperti mereka? Dan jika hatimu menjawab tidak, maka kamu sudah menang, bahkan sebelum perang dimulai. Meninggalkan seseorang dengan tenang adalah kekuatan. Mengabaikan provokasi adalah kematangan. Dan menjaga hatimu tetap hangat, bahkan setelah dibekukan oleh luka, adalah seni bertahan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa besar. Kamu tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu hidup untuk membuktikan bahwa luka tidak harus mewariskan luka. Dan saat mereka melihatmu masih hidup, masih baik, masih utuh, mereka akan sadar bahwa mereka gagal mengubahmu menjadi versi buruk dari dirimu. Itu adalah kekalahan terdalam mereka. Karena kamu memilih jalan yang lebih berat, tapi juga lebih luhur. Kamu bukan seperti mereka. Kamu tidak akan pernah menjadi mereka. Dan dunia cepat atau lambat akan melihat perbedaannya. Bab 9, ketika mereka butuh kamu, tapi kamu sudah tidak ada lagi. Akan tiba masanya, di tengah keramaian atau kesunyian hidup mereka, sebuah ruang akan terasa kosong. Bukan karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena kamu tidak ada di sana. Saat itulah mereka sadar, kehilanganmu bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan versi terbaik dari hubungan, dari perhatian, dari kehadiran tulus yang pernah mereka abaikan. Mereka akan mencarinya, entah lewat orang lain, aktivitas baru, atau bahkan diam-diam di dalam doa-doa samar. Tapi semua akan sia-sia karena kamu telah pergi dan mereka tak tahu jalan untuk kembali. Ketika seseorang menyakitimu, seringkali mereka tak berpikir panjang. Mereka terlalu fokus pada egonya, pada kepuasannya sesaat, pada ilusi bahwa kamu akan selalu ada. Mereka meremehkanmu karena kamu terlalu baik, terlalu sabar, terlalu pengertian. Tapi orang seperti kamu tidak tergantikan. Dan saat akhirnya kamu menarik diri, bukan dengan marah, tapi dengan sunyi, mereka baru merasakan apa itu kekosongan yang tidak bisa diisi dengan siapapun. Karena bukan kamu yang tak cukup baik untuk mereka, tapi mereka yang terlalu kecil untuk menghargai cahaya yang pernah kamu bawa ke hidup mereka. Di saat mereka mulai menghadapi luka mereka sendiri, mereka akan mulai merindukanmu. Mungkin bukan dalam bentuk rayuan atau permintaan maaf, tapi dalam bentuk penyesalan yang menyusup perlahan. Mereka mungkin tidak akan pernah berkata langsung, tapi kamu akan tahu dari cara mereka tiba-tiba melihatmu lebih lama, dari pesan-pesan yang tak pernah mereka kirim, dari senyuman kecil yang tampak lebih gugup daripada hangat. Tapi saat itu tiba, kamu tak lagi orang yang sama. Kamu sudah sembuh, kamu sudah naik level, dan kamu tidak bisa atau tidak ingin kembali ke tempat di mana kamu pernah diinjak. Dan inilah kenyataan paling menyakitkan bagi mereka. Saat akhirnya mereka sadar bahwa kamu adalah rumah, tapi kamu sudah berpindah. Kamu sudah membangun hidup di tempat lain. Kamu tidak membalas, kamu tidak menertawakan mereka, kamu bahkan tidak menunjukkan kebencian. Tapi justru ketenanganmu yang membuat mereka hancur. Mereka mulai dihantui oleh semua kesempatan yang mereka buang.
semua kebaikan yang mereka abaikan, semua pelukan yang mereka tolak saat kamu masih memaksa untuk tinggal. Dan penyesalan tidak pernah datang sebagai tamu, ia datang sebagai penghuni tetap. Jadi ketika momen itu tiba dan mereka butuh kamu, tapi kamu sudah tidak ada lagi. Jangan goyah, jangan merasa kasihan, jangan membuka pintu lama yang sudah kamu kunci dengan air mata dan pelajaran. Karena kamu sudah bertumbuh terlalu tinggi untuk dipotong kembali ke ukuran yang dulu. Kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke tanah luka. Dan mereka harus belajar seperti kamu pernah belajar bahwa kehilangan seseorang yang tulus bukanlah akhir dunia, tapi awal dari pertanggungjawaban yang tidak semua orang siap hadapi. Bab 10. Diam-diam mereka terkikis oleh dirinya sendiri. Akhirnya setelah semua kata diucap, setelah semua drama dipentaskan, dan semua luka ditinggalkan untuk sembuh sendiri, tinggallah mereka dalam sunyi yang mereka ciptakan sendiri. Kamu sudah tidak ada. Kamu tidak mengutuk, tidak menjelekkan, tidak merancang pembalasan. Tapi dalam keheningan itulah, suara hati mereka menjadi terlalu keras untuk diabaikan. Dan perlahan, tanpa kamu harus menggerakkan satu jari pun, mereka mulai terkikis. Bukan olehmu, tapi oleh bayangan dirinya sendiri yang tak bisa mereka abaikan lagi. Mereka mulai melihat ke dalam, entah dengan terpaksa atau karena tidak ada lagi tempat bersembunyi. Di sana, mereka menemukan versi mereka yang dulu, versi yang menertawakanmu, meremehkanmu, menyakitimu seolah kamu tidak pernah punya hati. Tapi waktu adalah guru paling brutal. Ia tidak berteriak, tapi ia menunggu. Dan dalam penantian itu, kesadaran menyelinap masuk. Makin hari, makin dalam. Makin malam, makin menyiksa. Dan satu hal yang tak bisa mereka ubah adalah kenyataan bahwa kamu tetap hidup dengan damai tanpa mereka. Mereka akan mencoba berpura-pura bahagia. Mungkin lebih sibuk dari sebelumnya, lebih bising dari biasanya. Tapi kamu tahu, seseorang yang sungguh damai tidak perlu membuktikan apapun. Mereka akan mencari pantulan baru dari dirinya, berharap menemukan kembali harga diri yang hilang. Tapi tak ada pantulan yang lebih jujur daripada kenangan akan orang yang pernah mereka remehkan. Dan kamu, dengan keberadaanmu yang kini jauh dari mereka, menjadi pengingat bahwa luka bisa sembuh, tapi rasa bersalah bisa menetap selamanya. Kini kamu telah menjadi pelajaran, bukan sebagai korban, tapi sebagai titik balik yang diam-diam membentuk kembali kesadaran mereka. Kamu adalah kesunyian yang menyembuhkan dirimu sendiri. Dan dalam diam itu, mereka mulai runtuh. Tidak dengan suara, tidak dengan letupan, tapi seperti batu yang digerus hujan, pelan tapi pasti. Mereka mungkin tidak akan pernah meminta maaf. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bisikan yang tak bisa mereka redam. Aku kehilangan seseorang yang tidak akan pernah kutemui lagi dalam hidup ini. Dan kamu tidak perlu kembali, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu memikirkan apakah mereka hancur atau tidak. Karena kemenanganmu bukan terletak pada kehancuran mereka, tapi pada kenyataan bahwa kamu berhasil menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua luka harus diwariskan, bahwa tidak semua dendam harus dituntaskan. Kamu cukup berjalan dan membiarkan semesta mengurus sisanya. Dan pada akhirnya, kamu tidak perlu menunggu mereka meminta maaf. Kamu tidak perlu melihat mereka menderita untuk merasa damai. Karena kemenanganmu bukan ketika mereka jatuh, tapi ketika kamu bisa berjalan melewati luka itu tanpa menoleh ke belakang. Kamu telah belajar satu hal, bahwa yang menyakitimu dulu bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka belum cukup kuat untuk mencintai seseorang yang tulus. Kini, kamu bukan lagi bagian dari cerita mereka. Kamu sedang menulis kisahmu sendiri, lebih tenang, lebih tinggi, lebih kuat. Dan kalau suatu hari mereka bertanya-tanya kemana kamu pergi, biarlah semesta yang menjawab. Kamu kehilangan seseorang yang pernah berdoa untukmu, bahkan saat kamu menyakitinya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kamu menemukan damai, bukan di pengakuan mereka, tapi di dalam dirimu sendiri.